Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang DM Family. Halo guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah optimisasi yang berada di Prodi Teknik Elektro. Nah, pembahasan hari ini adalah yang berhubungan dengan optimisasi tanpa kendala dengan desain variabel jamak. Nanti akan saya jelaskan juga dengan berikut contoh soalnya guys ya. Jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Oke guys, kita lanjut saja materi kuliahnya guys ya. Pembahasan kita minggu lalu ya, kita berbicara tentang optimasi tanpa kendala dengan variabel tunggal. Ini yang kita lakukan kemarin. Apa itu? Bahwa kita akan mencari apakah nanti solusinya maksimum atau minimum ya. Nah kemudian kalau kita punya fungsi objektif ya, yang variabelnya kita sebut sebagai x bar atau variabel desainnya kita sebut sebagai x bar, maka variabelnya itu banyak, artinya lebih dari satu ya. Nah kalau variabel tunggal, variabel cuma satu, tetapi kalau variabelnya nanti jamak yang akan kita bahas di pertemuan sekarang ini, maka kita akan berbicara untuk variabel yang lebih dari satu. Nah apa yang kita lakukan di pertemuan kita yang lalu, bahwa untuk menyelesaikan optimasi tanpa kendala dengan desain variabel tunggal, sebetulnya antara variabel tunggal dan variabel jamak itu persoalannya hampir mirip ya, cuma nanti berhubungan dengan turunan saja yang berbeda ya, proses menurunkan atau diferensial satu fungsi. Di prosesnya adalah kita cari teorema syarat perlu, yaitu melakukan turunan pertama fungsi x ya, diturunkan satu kali dan kemudian sama dengan 0, atau kita bilang del f per del x, turunan fungsi terhadap variabel x sama dengan 0. Selanjutnya nanti akan kita cari bagaimana akar-akar polinomialnya, sehingga kita akan dapatkan dengan cara pemfaktoran, kita akan dapatkan hasil misalnya x min a dikali x plus b, maka kita dapatkan x1 nya a, x2 nya min b gitu ya, kalau sama dengan 0. Maka x1, x2 inilah yang kita sebut sebagai nilai ekstrim ya, x star untuk x1 dan x2. Nah nilai ekstrim inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan atau menguji di teorema syarat kedua. Teorema syarat kedua itu adalah teorema cukup ya. Di teorema syarat kedua itu adalah turunan kedua. Jadi kalau kita sudah cari turunan pertama, kita turunkan sekali lagi, maka kita dapatkan turunan kedua. Nanti setiap variabel x ekstrim atau nilai-nilai ekstrim yang sudah kita dapatkan itu kita pakai untuk alat uji. Kalau setelah kita uji nilai ekstrimnya kita masukkan, kita dapatkan nilai lebih besar sama lebih besar 0 atau nilai positif ya, ini kan hasil positif ya, lebih besar 0 itu hasilnya positif, maka kita bilang atau kita kasih solusinya adalah solusi minimum ya. Sebaliknya kalau fungsi turunan keduanya kita masukkan nilai ekstrim yang lainnya, kemudian kita dapatkan hasilnya lebih kecil 0, maka kita bilang atau kita katakan hasilnya negatif, sehingga solusinya merupakan solusi maksimum gitu ya. Nah dua kasus ini yang harus kita ingat baik-baik. Contoh ya, jadi kalau tadi kita berbicara variabel tunggal, sekarang saya untuk menjelaskan optimasi tanpa kendala dengan variabel jamak ini, saya kasih contoh. Contoh itu memberikan informasi bahwa variabelnya ada dua ya, x barnya itu. Karena variabelnya ada dua, maka masuklah dia dalam kriteria variabel jamak ya. Kalau fungsinya adalah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, x2 pangkat 3 ditambah 5x1 kuadrat x2 dikurangi 2x1 x2 dikurangi 10x1 ditambah 7 ya, maka perhatikan baik-baik pada waktu kita mau mencari teorema syarat perlu, yaitu turunan pertama sama dengan 0, kita akan mencari turunan pertama untuk dua variabel. Jadi kalau di situ ada dua variabel ya, x1 dan x2, maka kita akan cari bagaimana turunannya fungsi tersebut kalau diturunkan terhadap x1.
Bagaimana hasilnya bila fungsi tersebut diturunkan terhadap X2? Itu kita cari masing-masing ya. Nah, kalau di sini saya kasih tanda warna yang berbeda, X1 dengan warna kuning, X2 dengan warna hijau, ya, saya kasih stabilo. Maka X1 kita turunkan. Nah, kita coba ya, turunkan sama-sama. Setiap warna kuning kita turunkan karena itu adalah variabel yang mau kita turunkan. Variabel yang lain dianggap konstanta. Kalau konstanta diturunkan sama dengan 0. Oke ya. X1 kuadrat kita turunkan, kita dapatkannya 2X1. Ya. Kemudian karena ini adalah X2, kita abaikan ya. Kemudian kita masuk yang 5X1 kuadrat X2. Nah, ini lihat ya. Yang warna kuning itu yang variabelnya akan kita turunkan. Ya, X2 berlaku sebagai konstanta. Maka 2 dikali 5 10, 10X1 dikali X2 ya, 10X1 X2. Kemudian yang belakangnya karena mau kita turunkan terhadap X1, maka kita dapatkan 2X2 ya, karena X1-nya pangkat 1 ya. Pangkat 1 diturunkan jadi konstanta. 2X2. Kemudian yang terakhir di belakang min 10X1 kita turunkan terhadap X1, kita dapatkan 10. Nah, ini ya. Setelah itu buat dia sama dengan 0. Buat dia sama dengan 0. Oke ya. Nah, kalau sudah, jadikan dia persamaan pertama. Ya, jadikan dia persamaan pertama. Yang kedua adalah lakukan lagi sekali terhadap turunan untuk variabel X2. Nah, soalnya sama ya, untuk fungsi yang sama. Maka kita lihat yang warna hijau. Yang warna hijau adalah variabel yang akan kita turunkan. Maka yang bisa kita turunkan adalah X2 pangkat 3, 5X1 kuadrat X2, 2X1 X2. Yang ada semua yang warna hijau ya, semua yang ada warna yang ada X2. Maka kalau kita turunkan X2 pangkat 3, kita dapat 3X2 kuadrat. 5X1 kuadrat X2, kalau saya turunkan terhadap X2-nya, sisanya adalah yang bagian depan. Apa dapatnya? 5X1 kuadrat. Ya. Kemudian terakhir dikurangi X2 diturunkan jadi 1. Sisanya adalah konstanta depannya, yaitu 2 min 2X1. Sama dengan 0. Ya. Nah, jadikan dia persamaan kedua. Nah, sehingga pada waktu kita punya dua persamaan yang berbeda, maka tugas kita adalah mencari, apa yang kita cari? Mencari X1-nya apa, X2-nya apa dari dua persamaan ini. Boleh kita pakai substitusi, boleh kita pakai eliminasi, atau boleh kita pakai gabungan substitusi eliminasi untuk mendapatkan hasil X1, X2. Oke ya. Nanti setelah kita dapatkan X1, X2, itulah yang kita sebut sebagai nilai ekstrim. Nilai ekstrim akan kita pakai untuk apa? Untuk alat uji di teorema yang kedua. Tapi nanti ada perbedaannya ya. Apa perbedaan dengan teorema variabel jamak dengan tunggal nanti akan kelihatan di contoh ini. Kemudian kita lanjutkan. Di teorema syarat cukup, ini teorema yang kedua ya. Apa yang kita lakukan? Cari turunan keduanya. Cari turunan keduanya. Karena dia adalah dua variabel, maka memungkinkan ya kombinasinya ini seperti ini. Dan nanti kita akan kenal dengan yang kita sebut sebagai matriks Hessian. Ya, matriks Hessian itu apa? Matriks Hessian itu adalah matriks yang merupakan hasil dari turunan kedua semua variabel dari fungsi objektif. Ya, kalau kita punya dua variabel, maka yang memungkinkan ya, yang memungkinkan adalah apa? Adalah kombinasi X1, X1, X1 turunan pertama diturunkan terhadap X1, X1 yang pertama diturunkan terhadap X2, X2 yang pertama diturunkan terhadap X1, kemudian X2 yang kedua diturunkan lagi terhadap variabel X2. Nah, ini cara gampang ya, cara mudah kita untuk mengingat kalau kita punya dua variabel, maka matriks Hessiannya akan menjadi 2 kali 2. Kalau saya punya 3 variabel, maka matriks Hessiannya menjadi 3 kali 3. Kalau saya punya variabelnya n variabel, maka matriksnya adalah n kali n. Gitu ya.
matriksnya bujur sangkar, square. Nah sekarang kalau kita ingin mencari 1,1 itu apa? 1,1 itu adalah yang pertama kita turunkan terhadap X1, kemudian kita turunkan lagi terhadap X1. Maka ini yang kita dapat sebagai 1,1 ya. Baris kolom 1,1 itu isinya ini nih. Yang pertama diturunkan terhadap X1, kemudian diturunkan lagi terhadap X1. Kalau 1,2, yang pertama diturunkan terhadap X1, setelah itu sekali lagi kita turunkan tapi terhadap X2 ya. Kemudian yang di posisi 2,1 itu adalah yang pertama kita turunkan terhadap X2, kemudian kita turunkan terhadap X1. Nah, yang diturunkan X2 itu ini nih, yang tadi di awal kita sudah cari ya. Turunan pertama fungsi diturunkan terhadap apa? Terhadap X2. Setelah itu sekali lagi terhadap X2 hasilnya. Nah, artinya yang bagian 2,2 itu adalah turunan kedua fungsi, yang pertama terhadap X2, yang kedua pun terhadap X2. Nah, kemudian kalian bandingkan dengan matriks yang ada di sebelah kanan ya. Turunan pertama terhadap X1 kemudian terhadap X1 itu kita sebut sebagai turunan kedua terhadap X1 dua kali ya. Kalau yang bawahnya ya di baris 22 itu adalah turunan kedua fungsi terhadap X2 dua kali. Nah, kemudian kita lihat yang berseberangan ini nih ya, bagian 12 dan 21. 12 dan 21 itu pasti hasilnya sama walaupun penurunannya yang pertama terhadap X1, yang kedua dengan X2. Kalau yang ini pertama terhadap X2, kemudian sekali lagi terhadap X1, tapi pasti sama hasilnya. Jadi kalau kita mengerjakan tugas atau soal dalam ujian nanti misalnya, maka perhatikan baik-baik hasil pekerjaan kita. Jangan sampai 11 dan 21 baris kolomnya ini nilainya beda, pasti harus sama. Oke ya. Tadi saya katakan bagaimana kalau 3 variabel. 3 variabel berarti baris kolom matriks Hessiannya menjadi 3,3. 3,3 ya. 11, 12, 13, 21, 22, 23 sampai ke 33. Ya. Itu matriks Hessiannya, simbolnya huruf J, ingat ya. Matriks Hessian simbolnya huruf J. Matriks Hessian adalah turunan kedua dari fungsi yang didiferensialkan terhadap semua variabelnya. Oke ya. Kemudian ada bagian di matriks Hessian nanti, ini sekarang saya cuma kenakan dulu ya. Ada yang kita sebut sebagai nilai J1 dan ada yang kita sebut sebagai nilai J2. Ya. J1 itu adalah yang kita sebut sebagai determinan. Jadi matriks ini nanti kita harus cari nilai determinannya. Kita harus cari determinannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus melihat nilai yang ada di posisi baris 1,1, baris kolom 1,1. Itu nanti akan menjadi nilai J2 ya. J1 J2 nanti boleh terbalik, misalnya determinannya di J2, nilai baris kolomnya di baris kolom 1,1 nya di J1 misalnya ya. Tapi untuk sementara kita pakai J1 nya determinan J, J2 nya adalah nilai dari baris kolom 1,1. Ini sengaja saya informasikan di awal karena apa? Karena nanti kita akan masuk kepada contoh soal yang berhubungan dengan ini. Oke ya. Nah, kalau tadi kita sudah melihat variabelnya sampai ke 3, sekarang kita lihat bagaimana kalau variabelnya sampai ke N. Dari X1, X2, X3, X4, X5 sampai Xn. Maka matriksnya itu, matriks Hessiannya itu berordo N kali N. Square ya, matriksnya bujur sangkar. Artinya 11, 12, 13 sampai 1N. Ya. N,1, N,2 sampai N,N. Gitu ya. Jadi matriksnya itu square. Nah, kalau matriks yang di bawah ini kita bisa perkirakan, oh ini matriksnya 4 kali 4. Berarti variabelnya ada 4. Gitu ya. Variabelnya ada 4. Nah, sekarang sudah kita ingat, oh di optimasi tanpa kendala dengan desain variabel jamak ada matriks Hessian
yang isinya adalah turunan kedua dari semua variabel yang berfungsi di fungsi objektif, yang berada di fungsi objektif. Oke ya. Sehingga pada waktu kita punya variasi apa saja ya, ini contohnya ini ya, baris kolom 1,1 kita sudah lihat ya, turunan kedua X1 X1, 2,2 X2 X2, 3,2 X3 X2. Ini contoh dari matriks Hessian ya. Kalau di robotika matriks Hessian kita pakai simbol yang sama tapi namanya bukan Hessian tapi namanya matriks Jacobian ya kalau di robotika. Nah, tadi ada saya singgung tentang determinan. Tolong diingat kembali tentang determinan. Kalau determinan 2x2 dengan sampai 3x3 itu nggak terlalu sulit ya, kita cari dengan cara manual. Jadi kalau saya punya matriks 2x2, saya mau cari determinannya, maka kalau saya punya matriks A, B, C, D, maka determinan dari D adalah A dikali D dikurangi C dikali B, gitu ya. A dikali D dikurangi C dikali B, itu determinannya. Bagaimana kalau matriksnya 3x3? Maka kalau saya punya nilai A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka saya tambah di bagian belakangnya dengan A, B, D, E, G, H. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat. Kemudian ke bawah, garis ke bawah itu positif, garis ke atas itu negatif. Ya, logikanya gampang. Kalau ke bawah dia turun tanjakan, misalnya kalau kita turun tanjakan kan kita bisa lebih cepat, maka menambah. Kalau kita tanjakan kita mengeluarkan energi, maka membuat capek, maka mengurangi, gitu ya. Paling gampang gitu. Nah, maka cara menghitungnya untuk matriks Jacobian, matriks Hessian untuk mencari determinannya adalah A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H. Nanti baru kita kurangi G dikali E dikali C dikurangi H dikali F dikali A dikurangi I kali D kali B, gitu ya. Nah, karena itu nih simbol determinan ya seperti ini ya, jangan sampai salah. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk menentukan apakah nanti dia nilainya maksimum atau minimum, nah di sini ada perbedaan sedikit nih yang perlu kita pelajari caranya ya. Kalau J1-nya yang memungkinkan adalah ya, nilai determinan itu bisa saja nanti nilainya positif, bisa saja nilainya negatif. Ya, itu determinan. Nilai J2 itu adalah baris kolom 1,1 ya. Bisa saja juga nilainya negatif atau juga positif. Jadi ini ada kombinasi nih. Ya. Ini yang nanti kita akan coba pelajari. Ya, kombinasi ini. Ya, kalau suatu angka kan mungkin nilainya positif, mungkin negatif. Gitu ya. Ini logika sederhana. Nah, sekarang yang perlu kalian ingat itu di sebelah sini nih. Ya, kalimatnya kita kemarin pakai langsung ya, positif negatif. Misalnya gini, kalau turunan kedua lebih besar 0, maka kita bilang nilainya positif. Tetapi di bagian variabel jamak kita pakai kalimat definite positif. Ya, kalau dia turunan pertama lebih kecil 0, maka kita katakan definite negatif. Awalnya kan kita bilang oh nilainya negatif. Tapi sekarang pakai kalimat yang lengkap ya, definite negatif. Nah, tentu saja solusi maksimum minimum yang awalnya sudah kita kenal, sekarang kita lengkapi juga ya. Kalau dia definite positif, maka solusinya minimum. Tapi kasih embel-embel di depan belakangnya. Apa? Minimum relatif. Kalau dia lebih kecil 0 atau definite negatif, maka kita katakan solusinya solusi maksimum. Tapi kalau lengkapnya kita sebut sebagai maksimum relatif. Gitu ya. Ingat grafik tabel yang grafik maksimum global dan lain-lain yang pernah saya jelaskan di awal pertemuan kita. Ya. Nah, ini contohnya nanti ada kita bahas kemudian, ya. Jadi ini tadi saya coba mundur untuk merangkum
apa yang sudah kita pelajari, kemudian saya memberikan sedikit ringkasan. Ini yang kita pelajari, ya. Jadi optimisasi atau optimasi tanpa kendala dengan desain variabel jamak, ya. Pada bab ini, pada subbab ini juga kita akan mencari nilai maksimum minimum, tapi nanti kalimatnya menjadi relatif maksimum dan relatif minimum dari suatu fungsi dengan desain variabel jamak. Artinya apa? Variabelnya lebih dari satu, ya. Karena variabelnya lebih dari satu, maka ya kita akan gunakan dioteorema. Jadi teorema ini tetap kita pakai, ya. Teorema syarat perlu dan teorema syarat cukup. Kalau syarat perlu itu adalah turunan pertama, ya. Turunan pertama kemudian sama dengankan dengan 0. Tetapi karena variabelnya banyak, maka kita buat dia turunan pertama terhadap X1, turunan pertama terhadap X2, sampai turunan pertama terhadap X ke N, ya. Maka dari situ kita akan dapat apa? Kita akan dapat nilai ekstrim. Untuk menyelesaikannya, maka kita bisa mencari variabel dengan menggunakan apakah substitusi, eliminasi, atau campuran antara keduanya, gitu ya. Nah, kemudian untuk teorema yang kedua, ya, itu adalah teorema syarat cukup. Syarat cukup bahwa nanti hasilnya kita coba dengan cara apa? Dengan cara mencari turunan kedua dan menggunakannya dimasukkan kemana? Dimasukkan di matrik Hessian yang tadi sudah sedikit saya jelaskan, ya. Matrik Hessian turunan kedua. Nah, sehingga ada statement kalau dia positif definite, maka nih dengan cara nilai ekstrim yang kita masukkan, kemudian fungsinya ternyata positif atau positif definite, maka kita katakan solusinya solusi minimum. Kalau dia negatif definite, maka nilai hasilnya adalah maksimum. Tadi sudah saya kasih tambahan, ya, minimum relatif, maksimum relatif. Oke. Nah, soal yang akan kita bahas ini, ya, saya akan sedikit menjelaskan tentang soal ini karena soal ini pun tidak menjelaskan secara lengkap, ya. Kan saya mundur ke pembahasan PowerPoint saya, ya. Kita lihat dulu soalnya. Terlihat pada gambar bahwa keadaan 3 buah pegas, ya, ini ada pegas K1, K2, K3, masing-masing ditempelkan ke dinding. Ini ground, ya, ini dinding, ini lantai. Kemudian di bawahnya ada kereta, ya, atau ada mobil, ada rodanya, ya. Dua-duanya sama seperti itu. Dengan titik pusat dia berada di tengah. Ini adalah X1, ya, jaraknya X1. Kemudian yang ini adalah X2. Nah, kemudian pegasnya dalam posisi setimbang, artinya belum ada orang yang menariknya atau mendorongnya, gitu, ya. Jadi dia posisinya normal, setimbang, atau jumlah semua gayanya sama dengan 0. Nah, sekarang sistem dalam keadaan setimbang itu bila apa? Bila atau jika energi potensial atas gayanya minimum, gitu, ya. Jadi gayanya tuh minimum, bukan maksimum, karena tidak ada dorongan dan tidak ada tarikan. Jadi jumlah gayanya itu 0. Nah, kalau dia minimum, nanti maka kita akan buktikan oleh kita apakah hasilnya setelah kita masukkan nilai ekstrim hasilnya positif, relatif, sehingga bisa tercapai kalimat kata-kata minimum energi potensialnya. Ya. Nah, dari sini kalau kita berbicara variabel atau desain variabelnya, maka ada 2 desain variabelnya. Kenapa? Bukan K yang jadi desain variabel, tapi X. Ya, karena kalau K itu adalah konstanta pegas. Konstanta pegas itu nilainya tertentu atau ada. Sedangkan jarak ini adalah sesuatu yang mempengaruhi, diakibatkan oleh adanya tarikan. Kalau tarikan berarti X1, X2-nya semakin memanjang, ya, semakin jauh. Tetapi kalau terjadi dorongan, maka apa yang terjadi? X1, X2-nya akan semakin memendek karena mendekati apa? Mendekati dinding. Ya. Desain variabelnya kita sepakati sekarang X1, X2, kemudian fungsi objektifnya
berhubungan dengan energi potensial. Oke ya, energi potensial. Apa rumusnya? Energi potensial itu adalah energi pegas dikurangi energi gaya. Oke ya, saya ulangi kembali ya. Energi pegas dikurangi energi gaya. Rumus pegas secara umum sudah kita kenal, apa? Setengah kx kuadrat, rumus pegas. Kalau energi gaya itu adalah, kalau di sini gaya, maka energi yang ditimbulkan ya dari F ini adalah gayanya dikali jaraknya, jarak terjauhnya. Ini kan jaraknya, ini kan terjauhnya X2. Nah, sekarang kita perhatikan, ini soal yang sama ya, gambar yang sama kayak tadi. Jadi kalau saya gambarkan ulang, maka K1 ini adalah konstanta pegas yang pertama, ini konstanta pegas yang kedua, ini konstanta pegas yang ketiga. Kemudian di sini kita sebut sebagai jarak X1. X1 itu adalah dari dinding ke tengah-tengah pegas antara K1, K2 dan K3. Ya. Kemudian X2 itu adalah jarak dari dinding ke mana? Jarak dari dinding ke ujung ini. Ya. Ke ujung ini, ke ujung K3. Ya. Nah, pegasnya kita perhatikan, yang satu sendirian, yang lain seri, tersusun seri, ya. K2 dan K3 tersusun seri. Nah, maka kita akan coba ya mencari bila sistem dalam keadaan setimbang, artinya sigma jumlah gayanya atau sigma F-nya sama dengan 0. Artinya energi potensialnya minimum. Ya, energi potensial pegasnya minimum. Nah, ini yang kita sebut sebagai nanti sebagai Fx. Jadi kita akan mencari persamaan ya, Fx. Energi potensial itu adalah rumus umumnya yang berhubungan dengan pegas ini, energi gaya, energi pegas dikurangi energi gaya. Energi pegas ini adalah yang berhubungan dengan K1, K2, K3. Energi gaya itu adalah yang berhubungan dengan gaya yang mau dikeluarkan oleh kita. Apakah akan kita tarik atau kita dorong? Ya. Nah, sekarang kita lihat rumusnya nih. Energi pegas. Ambil lihat satu-satu ya. Lihat satu-satu. Energi pegas ya, di K1 dulu, kita lihat di K1 bagian atas ya. Rumus umumnya apa energi pegas itu? Energi pegas rumus umumnya adalah setengah kx kuadrat, setengah dikali konstanta pegas dikali jarak pegas tersebut dikuadratkan. Ya, maka kalau ini sendirian, maka rumusnya apa? Setengah dikali K1 dikali X2 dikuadratkan. Kenapa pakai X2? Karena jarak dari dinding ke ujung pegas itu sejajar dengan panjangnya X2. Gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya ya, kita lihat di bagian mana? Kita lihat di bagian K2. Jadi kita lihat satu-satu ya. Tadi K1 sudah, sekarang K2. Di bagian K2 dengan menggunakan rumus yang sama, maka kita katakan rumusnya adalah setengah kali K2 dikali X1 kuadrat. Kenapa X1 kuadrat? Karena X1 itu berada di antara dinding sampai ujung pegas yang K2. Gitu ya, X1. Berarti kalau kita mau yang pakai yang K3, maka yang harus kita lihat itu adalah selisih antara X1 ke X2. Yang warna biru ini ya, yang warna biru. Maka inilah yang kita sebut sebagai jarak pegas untuk K3. Jadi yang kalau kita mau menghitung yang warna biru itu adalah persamaannya X2 dikurangi X1. X2 total dikurangi sisanya X1. Maka yang biru itu adalah hasilnya. Sehingga persamaannya menjadi setengah K3 dikali X2 min X1 kuadrat. Ya. Nah, baru kita kurangi dengan apa? Energi gaya. Energi gaya di sini F. Ya, gayanya F. X-nya apa? X-nya adalah yang terjauh, yaitu X2. Maka kita kalikan F dikali X2. Maka inilah yang kita sebut sebagai fungsi objektif atau energi potensial. Nah, tadi sudah saya informasikan variabel yang mempengaruhinya adalah X1, X2. Maka X bar di sini
adalah X1, X2. Oke. Kita lanjutkan. Jadi kalau sudah dapat persamaan fungsi objektifnya, maka kita pakai dua teorema, ya. Teorema pertama kita pakai, yaitu teorema syarat perlu. Ya. Kita ada dua variabel, maka kita cari turunan pertama terhadap X1 sama dengan 0, ya. Dan turunan pertama terhadap X2 sama dengan 0. Gitu ya. Jadikan dia persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita cari satu-satu ya. Nah, kalau sudah tahu persamaannya ini, maka yang perlu kita cari adalah cari turunan pertama fungsi tersebut terhadap variabel X1. Jadi yang kita lihat X1. Ini ada X1 kita turunkan. Yang belakang ada X1 kita turunkan, gitu ya. Nah, maka persamaan ini wajib bagi kita untuk bisa kita kerjakan. Oke ya, ini turunan rantai ya, nanti kita pakai aturan-aturan rantai. Yang pertama, setengah K2 X1 kuadrat. Pangkatnya kita kalikan ke depan, jadi 2 per 2. 2 per 2 itu 1, jadi 2 per 2 K2 X1. Maka sisanya adalah K2 X1. Ya. Kemudian yang ini, kalau saya turunkan, maka aturan rantai adalah pangkatnya kalikan ke depan, berarti 2 per 2 K3, kalikan persamaannya, pangkatnya kurangi 1, dikalikan turunan dalam yang berhubungan dengan X1, yaitu kalau X1 saya turunkan jadi min 1. Maka inilah hasilnya. Ya, 2 per 2 itu 1, jadi K3 dikali persamaannya, pangkatnya sudah kita kurangi dari 1, jadi pangkat 1, jadi X2 min X1 dikali turunan dalam. Turunan dalam terhadap X1 itu adalah min X1, saya turunkan jadi min 1. Ya, sama dengan 0. Maka ini kita jadikan apa? Kita jadikan persamaan 1. Kita jadikan persamaan 1. Nanti persamaan ini yang akan kita pakai ya. Untuk apa? Yang akan kita pakai setelah kita sederhanakan untuk cari turunan kedua di matriks Hessian untuk teorema syarat cukup. Ya. Tetapi sekarang kalau persamaannya ini sudah seperti ini kan masih bisa kita sederhanakan ya. Kita kali-kalikan ya. Maka K3 dikali K2 dikali X1. Kemudian K3 dikali X2 kita dapatkan ini kali minus ya di belakangnya ya. Jangan lupa. Jadi min K3 X2 min kali min plus. Jadi plus X3 X1 sama dengan 0. Oke ya. Nah, maka ini kita jadikan dia persamaan 1. Persamaan ini pun masih bisa kita sederhanakan ya. Kalau kita perhatikan, saya mau gabungkan X1 dengan X1, X1 depan dengan X1 belakang, sehingga kita dapatkan X1 dikali K2 plus K3 dikurangi K3 X2 sama dengan 0. Nah, ini pun salah satu cara ya untuk mencari hasil paling sederhana. Kemudian persamaan kedua ya. Untuk turunan kedua, untuk persamaan nomor 2 kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara yang sama ya. Kita cari turunan kedua terhadap X2, maka kita dapatkan K1 X2 ditambah K3 dikali X2 min X1 dikali 1. Ya, jangan lupa di sini ada kalimat, ada tambahan min F. Kalau tadi kan F-nya itu masuk dalam bagian apa? Bagian X2. Maka ini kita makain ya. Kita pakai min F. Nah, sehingga persamaannya buat dia sama dengan 0. Setelah itu, sederhanakan, kita kalikan ya yang bagian belakang. Kita dapatkan. Kemudian setelah kita kalikan, kemudian kita kumpulkan X1 dengan X2 masing-masing. Dari sini kita dapatkan apa? Dari sini kita dapatkan X2 dikali K1 plus K3 dikurangi K3 X1 min F sama dengan 0. Nah, maka kita kalau dari persamaan yang satu yang di depan sebelumnya ya yang tadi, maka ini sudah kita dapatkan. Silakan kita pakai apakah mau substitusi atau eliminasi, sehingga apa? Sehingga nanti kita akan dapatkan cara melihat hubungan X1 dan X2 dengan dua persamaan yang ada. Ya. Nah, kalau dari persamaan ini kita dapatkan X1-nya ini ya, persamaan yang ini ya.
kalau kita ambil sebagai contoh, X1 itu dari persamaan 2, kalau nanti kita hasilnya kita masukkan di ke sana. Nah, tapi kalau dari hasil persamaan 1 yang tadi sebelumnya sudah kita dapatkan, ini bisa kita buat dengan cara nanti kita substitusikan, ya. Saya pakai substitusi misalnya. Dari persamaan 1, X1 dikali X2 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan K3 dikali K2. Ya. Maka persamaannya dikali K3 dikali X2. Maka persamaannya kita dapatkan X1 itu sama dengan K3 dibagi K2 ditambah K3. Nah, nanti hasil X1 ini saya substitusikan ke persamaan 2, gitu ya. Ini namanya proses substitusi. Persamaan 1 kita cari suatu hasil, X menjadi suatu nilai, kemudian kita masukkan, ya, lihat arah panah ya, yang saya lingkari ini ya, masuk ke sini nih, ya, sehingga persamaannya itu kalau kita selesaikan kita dapat hasil, ya. Coba kita lihat di persamaan yang 2, ya, yang warna biru ya, bandingkan dengan yang nomor 2. X2 dikali K1 K3 ini Bapak ini, ya, kemudian dikurangi K3, nah ini kurangi K3. Tapi K3 dikali X1, X1 nya kita ganti dengan persamaan yang ini ya, persamaan kita ganti, sehingga K3 dikali K3, jadi K3 kuadrat dikali X2, ya. Kemudian pembaginya apa? Pembaginya ini di bawah nih, sama K2 plus K3, ya, dikurangi F, ini ada F dikurangi, sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Kemudian persamaannya kalau sudah kita dapat, ya, kita apa? Kita lakukan, kita sederhanakan, ya, kita sederhanakan. Misalnya persamaan ini yang sudah kita dapatkan, ya, kemudian kita masukkan nilai F-nya, kita keluarkan ke belakang, ya. Kalau ini kita ambil, ini kan negatif ya, maka persamaan ini bisa kita dapatkan. Jadi yang bawah kita samakan apa? Kita samakan nilainya dengan yang bagian persamaan kedua, yaitu K2 plus K3, sehingga persamaan yang depan ini masing-masing kita kalikan dengan nilai bagian pembagi atau bagian penyebut di persamaan K2 dikali K3, sehingga masing-masing jadi gini ya persamaannya. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat kita jadi mudah menggabungkan beberapa persamaan jadi satu. Nah, kali silang ya, silakan kali silang. Kalau kita kali silang, kita dapatkan K1 ditambah K3 dikali K2 ditambah K3. Nah, kita dapat kombinasinya ini, ya. K1 K3 ditambah K1 K2 ditambah K3 kuadrat ditambah K2 K3 dikurangi K3 kuadrat, nanti coret karena satu positif atau negatif, ya. Kita coret. Nah, maka sisanya kita dapatkan yang bagian mana? Yang bagian ini nih. Persamaan inilah yang merah ini, ya. Persamaan yang merah ini, ya, yang X2 yang kita dapatkan itu yang kita sebut sebagai nilai ekstrim untuk X2. Kalau X2 nya sudah kita dapatkan, maka untuk mencari X1 nya, lihat ya yang warna hijau arah panahnya, saya substitusikan balik, masukkan ke persamaan 1 yang X1 sama dengan ini, sehingga kita akan dapatkan nilai ekstrim untuk X1 star, ya. Jadi kalau X2 kita dapat X2 star. Kalau X1 kita dapat nilai ekstrim X1 star. Nah ya, lihat ya yang warna hijau. Yang warna hijau ini adalah proses menyederhanakan atau mensubstitusikan hasil dari X2 masuk ke yang saya lingkari ya, yang warna hijau ya. Masuk ke sini nih. Sehingga hasilnya adalah X1 sama dengan F K3 dikali K3 plus K2, gitu ya. Dibagi apa? Dibagi nilai ini semua nih, gitu ya, nilai ini semua. Nah,
dengan yang ini. Nanti kita coret yang sama, ini kita coret. Sisanya mana? Sisanya adalah yang belum tercoret, yaitu X1 sama dengan F kali K3 dibagi K1 K3 ditambah K1 K2 ditambah K2 K3. Maka nilai ekstrimnya sudah didapatkan. Nah, nilai ekstrim ini nanti kita pakai di mana? Kita pakai di teorema syarat cukup. Ya, teorema syarat cukup karena merupakan matriks Hessian turunan kedua untuk dua variabel, maka matriks Hessiannya adalah 2 kali 2. Ya, yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu kita cari turunan terhadap X1, terhadap X1 2 kali, terhadap X2 2 kali, terhadap X2 X1, dan terhadap X1 X2. Ini hasil-hasilnya ya, nanti silakan di cross check kembali, betul enggak nih? Ya, kita dapatkan. Jadi kalau tadi kita sudah cari turunan pertamanya, kita turunkan sekali lagi untuk mendapatkan hasil turunan kedua. Gitu ya maksudnya. Sehingga kalau kita masukkan hasil perhitungan tadi, sehingga matriks Jacobiannya, matriks Hessiannya menjadi K2 plus K3. Ini ya. 1, kemudian 1, 2 adalah min K3, maka di sini min K3. Kemudian 21, oh sama ternyata min K3. Kemudian 22, ini ya, adalah K1 plus K3. Maka inilah yang kita sebut sebagai matriks Hessian atau menggunakan teorema syarat cukup. Selesaikah? Belum. Kita harus mencari nilai J1 dan J2. J1 itu adalah determinan dari Jacobian. Determinan dari Jacobian adalah baris 1 kali 1,1 dikalikan dengan baris 2,2. Jadi K1 K3 dikali K1 K3 dikali ya, dikurangi min K3 dikali min K3. Kita dapatkannya K3 kuadrat. Jadi baris ini kali ini dikurangi yang ini dikali yang ini, gitu ya. Seperti tadi pembahasan sebelumnya, karena itu di awal sudah saya berikan cara untuk kalian bisa mengikuti materi ini dengan baik, ya. Selanjutnya apa? Kalikan silang saja. K2 dikali K1 ditambah K2 dikali K3 ditambah K1 dikali K3 ditambah K3 dikali K3. Ya, K3 kali K3 dapat K3 kuadrat, yang belakangnya minus, saling coret, silakan kita coret saja. Maka yang kita dapatkan terakhir adalah yang ini nih. Pengali adalah J1 adalah K1 kali K2 ditambah K2 kali K3 ditambah K1 kali K3. Artinya apa nih? Konstanta dikali konstanta ditambah konstanta dikali konstanta ditambah konstanta dikali konstanta dengan variasi konstanta yang ada di sini ya. Maka hasilnya pasti positif karena nilai konstanta itu adalah positif ya, konstanta pegas ya. Maka artinya apa? Artinya kita dapatkan pernyataan ini. Yang kedua adalah kita lihat baris 1,1 ya. J2 itu adalah baris 1,1. Apa itu nilainya? K2 plus K3. Oh, ternyata pun hasilnya positif. Karena dia sama-sama positif, J1 positif, J2 positif, maka kita sebut sebagai positif definite. Ya, solusinya. Hasilnya apa solusinya? Karena dia positif definite, maka solusinya solusi minimum. Oh, ternyata benar bahwa apa? Bahwa energi potensial pegasnya dia ingin minimum. Tadi dikatakan ya. Sehingga sesuai ya. Hasilnya betul, sama. Ya. Itu untuk soal pegas. Ini sudah kita bahas tadi. Ini ya pembahasannya ya. Kenapa tadi saya bahas? Karena persamaannya itu tidak memberikan informasi kepada kita. Jadi kalau kalian tidak ikut kuliah, ya, kalian tidak tahu X1 itu dari mana dapatnya ya. X2 itu dari mana dapatnya ya. Nah, saya jelaskan tadi. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Ya, silakan dibaca teorinya ya. Ini ada di sini ada beberapa teori yang berhubungan dengan persoalan kita, ya.
Silakan dibaca saddle point dan kasus-kasus khusus. Nah, kita akan masuk ke sini dulu ya, ke contoh soal yang pertama. Ya, yang ada di buku dulu lah. Kita lihat soal nomor pertama. Fx, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Kalau kita pakai teorema syarat perlu, maka kita pakai turunan pertama. Turunan pertama sama dengan 0. Maka kalau saya cari fungsi terhadap x, turunan pertama, maka kita dapat 2x. 2 diturunkan, x kuadrat diturunkan menjadi 2x. Kalau saya cari turunan pertama terhadap y, saya dapatkan min 2y. Ya, dari sini ya, min 2y. Dari atas ini ya. Nah, maka kalau dia sama dengan 0, maka kita katakan x-nya sama dengan 0, y-nya pun sama dengan 0. Itu yang kita sebut sebagai nilai ekstrim. Kalau persamaan ini saya turunkan sekali lagi, bisa enggak? Bisa. Maka kita cari turunan pertama terhadap x, kita bilang, dapatnya 2. Turunan pertama lagi dari persamaan ini, saya turunkan lagi sekali lagi, saya dapat min 2. Maka di sini min 2. Kalau saya turunkan terhadap y, 0. Kalau saya turunkan terhadap x, 0, maka di sini nilainya 0, 0. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi pada waktu kita mencari nilai determinannya, ya, maka kita cari 4 dikali min 2, 2 dikali min 2, min 4, dapat. Ya, kemudian baris kolom 1,1, positif 2. Nah, tapi di sini ada kalimat kesimpulan nih. Dalam hal ini bukan positif definite dan juga bukan negatif definite. Nah, ini yang akan saya jelaskan ya di contoh pembahasan nomor 2. Nanti lebih jelas tuh. Kapan sih kita bisa memberikan statement dia positif definite? Kapan kita bisa memberi statement dia negatif definite? Kalau di pembahasan optimisasi tanpa kendala dengan desain variabel tunggal, itu jelas. Enak kelihatannya ya, memberikan statementnya jelas. Tapi kalau di sini nih tidak boleh sembarangan ya. Nah, penjelasannya akan muncul di mana? Penjelasannya akan muncul di contoh soal nomor 2. Nah, sekarang sebagai pembanding ya, kalau kalian bandingkan, tadi kita bahas pegas, kemarin kita bahas rangkaian listrik, itu semuanya kita dapatkan dari model. Kita buat apa? Kita buat persamaan matematis. Dari persamaan matematis, maka kita dapatkan fungsi objektif. Tetapi di sini contohnya lebih dipermudah ya. Jadi soalnya langsung fungsi objektifnya sudah ditentukan. Ya, ini sebagai contoh saja. Sekarang kita lihat kalau saya punya soal nomor 2 ya, yaitu x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3 ditambah 2x1 kuadrat ditambah 4x2 kuadrat tambah 6. Maka kita perlu apa? Kita perlu menurunkan menggunakan teorema syarat perlu, yaitu teori turunan pertama dari semua variabel, dan teorema yang kedua yaitu teorema syarat cukup. Ya, teorema syarat cukup. Sekarang kita lihat ya. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 dan seterusnya, ini soal yang sama. Karena kita akan mencari turunan pertama dan masing-masing akan kita jadikan sama dengan 0 ya. Terhadap X1 kita jadikan 0, terhadap X2 pun nanti kita jadikan sama dengan 0. Maka kita cari dia di teorema syarat perlu ya. Pertama kita lihat yang X1 ya. X1 ini ada X1, yang belakangnya ini pun X1, yang lainnya bukan. Maka yang kita perlu turunkan cuma yang itu saja ya. Maka pada waktu kita ingin mencari turunan pertama fungsi terhadap X1, maka kita cari yang ini nih, X1 pangkat 3. Saya turunkan menjadi berapa nih? Ya, 3x1 pangkat 2. Jadi pangkatnya kalikan ke depan, kemudian pangkatnya kurangi dengan 1. Jadi 3x1 pangkat 2. Kemudian yang belakang, yang ini ya, 2 kali 2. Pangkatnya kalikan ke depan, jadi 2 kali 2, 4. Kemudian pangkatnya kurangi 1, jadi pangkat 1. Jadi 4x1 sama dengan 0. Nah, persamaan ini bisa kita keluarkan X-nya. X1-nya kita keluarkan, sehingga hasilnya adalah X1 dikali 3x1 ditambah 4 sama dengan 0. Oke ya, jadikan dia persamaan 1. Oke ya, itu saja dulu, jadi persamaan 1. Sekarang kita lanjut untuk mencari turunan yang lain, yaitu terhadap X2. Di mana dia?
ini ya, X2 pangkat 3, yang paling belakang lagi ada 4X2 kuadrat. Kalau saya mau turunkan dia terhadap X2, maka 3 di pangkatnya kalikan ke depan, kemudian kurangi dengan 1 pangkatnya, jadi 3X2 kuadrat. Ya, kemudian yang belakang 4X2 pangkat 2 kita dapatkan dengan cara apa? 2 dikali 4, 8, pangkatnya kurangi 1, hasilnya 8X1 pangkat 1 atau X8X2, sorry, 8X2 sama dengan 0. Jangan lupa ya, sama dengan 0. Nah, ini sama seperti tadi, X2 nya kita keluarkan, maka kita dapatkan X2 dikali 3X2 plus 8 sama dengan 0. Jadikan persamaan 2. Ya, jadikan persamaan 2. Nah, sekarang kalau 2 persamaan ini kita dapatkan, artinya sebetulnya dari persamaan 1 ada 2 nilai ekstrim. Yang pertama di bagian X1, ya, depan. Yang kedua, X1 nya ada di dalam. Sehingga kalau kalian lihat yang warna merah ini, yang saya sudah kasih X1 star, maka kita dapatkan X1 sama dengan 0 yang pertama. Yang kedua adalah X1 sama dengan min 4/3. Min 4/3 itu dapat dari mana? Min 4/3 itu dapatnya dari sini nih. 3X1 plus 4 sama dengan 0. 4-nya saya pindahkan ke ruas kanan jadi negatif. Kemudian dibagi dengan 3, maka kita dapatkan min 4/3. Ya. Demikian halnya untuk yang persamaan kedua. Ya, maka kita dapatkan nilai ekstrimnya yang pertama adalah 0, yaitu yang X2 depan ya. Kemudian X2 satunya lagi kita dapatkan dari yang dalam, 3X2 ditambah 8. 8 yang saya pindahkan ke ruas kanan jadi negatif, min 8, kemudian kita bagi dengan 3, maka kita dapatkan min 8/3. Maka inilah yang kita sebut sebagai kombinasi, ya, kombinasi hasil nilai ekstrim. Jadi kalau saya, ini ada panah-panah nih ya, ini ada maksudnya nih. Kombinasinya seperti ini. Kalau kombinasinya adalah X1, X2 star, X1, X2, maka yang pertama adalah kita ambil yang 0 dengan yang 0. Maka kita seolah-olah pakai koordinat ya, 0,0. 0,0. Tapi maksudnya adalah X1-nya 0, X2-nya 0. Kemudian yang kedua, 0 dengan seberangnya di bawah, yaitu min 8/3. Ini kita dapatnya nih. Ya. Kemudian yang bawah, X2-nya dengan X1 yang ada di sini. Ingat ya, X1, X2, maka X1-nya min 4/3 yang ini, 0, 0-nya yang ini. Dengan satunya lagi dengan min 8/3. Nah, jadi kita dapat berapa kombinasi nih? Kita dapat 4 kombinasi X, Y. Ya, 0,0, 8, min 8/3, min 4/3,0, dan min 4/3, min 8/3. Nah, semua nilai ini nanti akan kita pakai dia, akan kita pakai untuk kita gunakan di alat uji, di teorema syarat cukup. Nah, teorema syarat cukup adalah turunan kedua terhadap semua variabel. Ya, apakah terhadap X1 2 kali, terhadap X1 X2, terhadap X2 X1, dan terhadap X2 2 kali. Kita lihat sama-sama. Persamaan yang mana yang kita pakai? Ini yang pertama, yang sudah kita turunkan pertama kali. Ya, maka 3X1 kuadrat ditambah 4X1, kalau saya turunkan terhadap X1 lagi, kita dapatkan 2 kali 3, yaitu 6. 6X1 ditambah 4. Maka kita dapatkan turunan selanjutnya untuk X1, ya, turunan kedua adalah 6X1 tambah 4. Kemudian yang belakang nih, ya, kalau saya turunkan lagi terhadap X2, saya dapat apa? Maka saya dapatkan 6X2 ditambah 8. Ada di sini ya, yang paling belakang. Sedangkan yang bagian turunan terhadap X2, X1 itu akan 0. Coba kita buktikan. Kalau persamaannya turunan pertama terhadap X1 adalah 3X1, X2 ditambah 4X1, ini semuanya X1 ya. Kalau saya turunkan terhadap X2, ada nggak X2-nya? Nggak ada. Konstanta diturunkan sama dengan 0. Maka hasilnya 0. Demikian pula untuk yang ini. Ya. Kalau ini kan X2, saya turunkan terhadap X1, tidak ada X1-nya. Ya. Maka turunan keduanya akan juga dapatnya nilai 0. Oke ya.
Nah, ini hasilnya sudah kita dapatkan. Kemudian ya, kemudian kita hitung matriks determinannya. Jadi Jacobiannya sudah ada, matriksnya adalah 2 kali 2. Kita masukkan J11 ya, J22, J21, J22. Ini nilainya kan tadi sudah ada, ya kita hitung, kita masukkan. Kemudian kita lakukan proses apa? Proses determinan. Ya. Baris kolom 1,1 ini ya. Saya menggunakan contoh yang kedua. Jadi ini saya balik sekarang. J1-nya adalah menggunakan baris kolom 1,1, yaitu 6x1 plus 4. J2-nya itu determinan dari matriks ini. Jadi kita kalikan ya, kali silang ya. Ini 6x1 tambah 4 dikalikan dengan 6x2 plus 8. Maka kita kali silang, kita dapatkan 36 x2 x1 x2 dikurangi 48 x1 ditambah 24 x2 ditambah 32. Ini persamaan ini nih. Nah, tugas kita tadi adalah memasukkan nilai ekstrim itu semua kemana? Ke masing-masing hasil ya, sehingga masing-masing x1 kalau 0 dengan 0 berapa nilai J1 J2 nya. Ini sebagai contoh nih, kalau x1 0 x2 0 saya masukkan di sini dapatnya 4 karena x1 nya 0. Kalau ini saya masukkan 0 kali 0 kali 0 kali 0, hasilnya berapa nih? Hasilnya awalnya 0 tapi di belakangnya ada plus 32, maka determinannya adalah 32. Jadi 4 dengan 32. Lakukan proses yang sama untuk mencari dengan nilai ekstrim 0,-8/3 sampai yang bagian terakhir ya, sehingga masing-masing kita akan dapatkan J1-nya apa, J2-nya apa. Kalaulah tadi kita sudah hitung, nah ya, X bar starnya itu kombinasinya adalah X1, X2 nya adalah 0,0. Ini bentuk tabel ya, 0,-8/3, min 4/3, 0, min 4/3, min 8/3. Maka kita akan dapatkan, kalau tadi 0,0 kan hasilnya tadi 4 dengan 32 ya, 4 dengan 32. Maka 4-nya kita kasih tanda plus di depan. Jadi kalau yang positif pakai tanda plus, kalau negatif pasti ada minusnya ya. Ini cuma untuk meyakinkan kita ya, positif positif, positif positif. Kalau saya masukkan nilainya 0 x1 dan x2 nya adalah min 8/3 di matriks Hessian, sehingga kita akan dapatkan J1 J2 nya adalah plus 4 dengan min 32 ya. Nanti silakan hitung ya, kalau tidak yakin silakan untuk meyakinkan diri. Kemudian kalau yang ketiga min 4/3, 0 saya masukkan untuk persamaan Hessian, sehingga J1-nya kita dapatkan min 4 dan min 32. Oke ya, ini yang ini plus 4 plus 32 plus 4 min 32 min 4 min 32. Yang terakhir kita dapatkan min 4 plus 32. Nah, ini kombinasinya memungkinkan ya, macam-macam. Nanti saya akan jelaskan manfaatnya ya. Kita belajar dari hasil contoh tabel, kemudian kita ambil kesimpulan. Silakan nanti kesimpulannya difahami ya, karena soal ini akan muncul di ujian. Soal ini akan muncul di ujian. Hati-hati, tolong saya kasih warning, artinya kalian perhatikan baik-baik penjelasan di tabel ini ya. Sekarang kalau sudah kita dapatkan J1 J2, sekarang kita masuk kepada kondisinya ya. Kita masuk kepada kondisinya. Di sini ada kondisi J, kemudian ada kondisi X bar star, dan ada hasil fungsi objektif bila nilai ekstrim X1 X2 nya dimasukkan. Sebagai contoh ya, kenapa dapat 6 ya, kenapa dapat 6 itu didapatkan dari memasukkan nilai X star-nya itu 0,0, X1 0, X2 0. Di mana? Di fungsi objektif. Jadi kalau kita balik ke atas ya, untuk melihat fungsi objektif, ini fungsi objektif ya. Kalau X1-nya 0, X2 0, maka 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 6. Maka fungsi objektif pertama adalah 6. Nah, itulah yang mengakibatkan fungsi objektifnya hasilnya 6. Oke ya.
Demikian pula kalau kita ingin tahu hasilnya, kenapa nilainya 418/27? Karena dimasukkan X1-nya 0, X2-nya min 8/3. Kenapa hasilnya adalah 50/3? Oh, karena X1-nya dimasukkan di fungsi objektif min 4/3, X2-nya adalah min 8/3. Nah, gitu ya maksudnya ya. Jadi, kalian sudah paham, oh ini maksud tabel itu artinya memasukkan nilai fungsi nilai ekstrim ke fungsi objektif. Nah, yang belum saya jelaskan tuh ini nih, dua kolom ini nih ya, untuk kondisi X star, X bar star, dan kondisi J. Oke ya, kita perhatikan baik-baik ya. Sekarang yang menjadi acuan kita itu adalah ya determinan ya. Yang menjadi acuan kita itu adalah determinan. Dengan apa? Determinan dengan J1. Kalau nilainya nih ya, determinan itu mengakibatkan, jadi determinan itu mengakibatkan hasilnya itu bisa terlihat atau tidak. Jadi kalau J determinannya atau J2 di sini ya, determinan itu nilainya positif. Lihat ya yang bawah nih, ini positif, maka kita katakan hasilnya ada. Hasilnya ada. Ya. Kalau dia dapatkan nilainya negatif, ya determinannya negatif, maka hasilnya kita kasih vonis. Apa vonisnya? Saddle point. Saddle point itu titik belok. Jadi kalau nilai optimum minimum itu kan ada yang puncak, ada yang lembah. Nah, beloknya di mana? Beloknya di antara mereka itu, dari puncak ke lembah. Itu titik belok tuh, ya. Nah, titik belok itu kita sebut sebagai saddle point. Ya. Nah, kemudian yang mengakibatkan dia relatif maksimum minimum itu apa? Nah, di sini nih. Kalau J determinannya sudah positif, ya, kita lihat ke atas, ke depannya. Apakah J1-nya positif atau negatif? Kalau J1-nya positif, maka kalimatnya mengakibatkan di sini muncul positif definite. Gitu ya. Muncul positif definite. Kalau J2-nya sudah positif tapi ternyata di depannya J1-nya dapatkan nilai negatif, maka di sini disebut sebagai negatif definite. Gitu ya. Negatif definite. Nah, karena dia positif definite, maka kita sudah tahu ya kalau positif, maka kita katakan dia minimum atau relatif minimum. Kalau dia negatif, maka kita sebut sebagai maksimum atau relatif maksimum. Oke ya. Nah, selanjutnya di bagian kondisi J, kalau yang di atas positif definite, negatif definite, maka yang tidaknya menjadi indefinite. Gitu ya. Indefinite. Jelas ya? Nah, silakan dikupas kembali persoalan ini ya, tabel ini, sehingga kalian nanti bisa lebih jelas mengerti maksudnya, karena nanti biasa saya munculkan untuk ujian. Ya. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3 ini contoh soal biasa sebetulnya ya. Pertama adalah tentukan vektor gradien dan matriks Hessian pada titik 3,2 dari fungsi berikut. Jadi ini ada fungsi ya seperti ini. Kemudian kita ingin mencari vektor gradien. Vektor gradien itu apa? Vektor gradien itu ternyata turunan pertama. Jadi kalau tadi kita belajar tentang teorema syarat perlu, maka syarat perlu itulah yang kita sebut sebagai vektor gradien. Tapi tidak disama dengan 0, tidak. Ya. Sehingga kalau kita mencari vektor gradien, ini simbolnya ya, vektor gradien ini delta terbalik ya, gradien, grade. Maka dalam matriks, karena variabelnya ada 2, maka kita cari turunan pertama dan turunan kedua. Turunan pertama untuk X1 dan turunan pertama untuk X2. Nah, karena titiknya tadi ada, hasilnya ada ya, titiknya berapa tadi? 3,2, maka X1, X2 itu artinya ya. Maka nanti setelah kita cari turunannya, kita masukkan nilainya. Misalnya seperti ini nih. Ya. Turunan pertama dari terhadap X1 kita dapatkan 8X1 pangkat 3 ditambah 9X2 X1 pangkat 2 dan seterusnya.
Nah, maka X1, X2 nya masukkan oleh kita di sini. Dapat nilainya 292. Nah, ini masuk ke bagian ini. Ya, 292. Masuk ke atas, ya. Kemudian cari turunan pertama juga untuk variabel yang lain. Kita cari turunan pertamanya, masukkan nilai variabel yang diketahui, yaitu 2, hasilnya dapat 4. Maka ini yang kita sebut sebagai vektor gradient. Ya. Sedangkan kalau matrik Hessian itu apa? Turunan kedua. Jadi kita turunkan sekali lagi hasil turunan pertama, cari kombinasinya ya. Diturunkan terhadap X1 dan diturunkan terhadap X2. Kemudian masing-masing hasilnya dicari nilainya. Ya. Seperti contoh ini nih. Ya. Kita cari. Pertama dapatnya turunan pertama. Kita dapatkan 8X1 X pangkat 3 ditambah 9X1 pangkat 2 dan seterusnya. Kalau saya turunkan dia terhadap X1, maka 3 dikali 8 24, pangkatnya kurangi 1 jadi pangkat 2 dan seterusnya. Ya. Nanti hasilnya kita masukkan nilai yang sudah diketahui. X1 berapa, X2 berapa. Ya. 3 dikuadratkan dikali 24 ditambah 18 kali 2 kali 3 maka dapatkan 270. Nah, maka baris kolom 1,1 270. Nah, kalau di sini sebetulnya soalnya adalah ingin menunjukkan kepada kalian bahwa matrik Hessian bisa dicari gitu ya. Nah, ini sama ya, dikerjakan semuanya sampai selesai dan nanti matriksnya dikondisikan. Oke ya. Tuh. Ada pertanyaan? Ini materi terakhir kita, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nah, guys, gimana pembahasan materi optimisasi kita hari ini? Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti karena saya bahas juga dengan contoh soal yang berhubungan dengan materi optimisasi tanpa kendala dan dengan desain jamak. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next episode untuk konten-konten kami. Terima kasih.